Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Kimia Dasar 2 yang materinya khusus membahas tentang reaksi-reaksi kimia ya. Sudah kita pelajari reaksi asam basa dan reaksi pengedapan ya. Dan juga tugas-tugasnya yang sudah dikirimkan untuk latihan ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang reaksi reduksi oksidasi. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, judul dari materi hari ini adalah kesetimbangan reaksi reduksi oksidasi yang kita singkat dengan redox dan elektrokimia ya. Jadi elektrokimia ini adalah kimia yang berkaitan dengan elektro itu listrik, elektron ya, aliran elektron ya. Jadi reaksi redox ini adalah reaksi yang melibatkan aliran elektron atau transfer elektron ya. Kalau reaksi asam basa itu reaksi transfer proton. Nah, mengapa ini ada kata kesetimbangannya? Karena reaksi redox itu adalah reaksi yang berkesetimbangannya. Artinya kebanyakan reaksi redox itu berkesetimbangan, yaitu dua arah. Ini ada satu reaksi redox, itu besi 2+, ion besi 2+ ya, ion fero namanya ya, ditambah ion dikromat ya. Jadi kira-kira jadi apa ya? Kalau ditanya begini, kira-kira bisa jawab. Nah, ada kemungkinan besinya itu teroksidasi, ada kemungkinan besinya tereduksi. Sekarang perhatikan ini yang di sini, dikromat ini tidak mungkin teroksidasi lagi. Kenapa? Karena ini sudah mencapai tingkat oksidasi yang paling tinggi kromnya ya. Oleh karena itu, dikromat ini hanya bisa tereduksi. Maka Fe-nya harus mengalami oksidasi ya. Yang memang untuk bisa menjawab soal yang seperti ini, kita perlu memahami apa yang disebut dengan bilangan oksidasi dan kelaziman yang ada di alam atau yang sudah sering terbentuk gitu ya. Nah, sehingga dari pemahaman tadi Fe-nya harus teroksidasi. Jadi dari Fe2 menjadi Fe3+ mengalami peningkatan bilangan oksidasi atau muatan.
Nah, kromnya itu harus mengalami reduksi karena tidak mungkin lagi mengalami oksidasi, sehingga ya dia harus menjadi krom 3+. Nah, sekarang reaksi ini kan belum setimbang ya. Untuk itu kita setimbangkan. Yang atas itu menjadi seperti ini ya, ditambah 1 elektron ya. Jadi untuk menyeimbangkan muatan 2+ dengan 3+ ini dengan cara menambahkan 1 elektron, sehingga 1 elektron min dengan 3+ menjadi total menjadi 2+ ya, sehingga sama dengan sebelah kiri anak panah. Sementara yang reaksi yang bawah dari dikromat menjadi kromium, ini namanya kromium ya, ini ion kromat, ini kromium. Jadi 1 mol dikromat harus menghasilkan 2 mol kromium, maka kita tulis 2 ya. Nah, sebelah kanan panah ini kan nggak ada oksigennya, maka harus kita tambahkan H2O 7 supaya oksigennya ada 7. Kemudian untuk mengimbangi 7H2 ini kan ada 14H plus, supaya muat imbang. Sini kan ada 6+ ya, jadi 2 kali 3 plus ya. Jadi di sini ada 6+, maka sini harus juga 6+ ya. Maka supaya jadi 6, kita tambahkan 6 elektron ya. Jadi ini 2 min ditambah 6 min ya, 6 elektron. Berarti ada 8 min ditambah 14H+, maka totalnya adalah 6+, sehingga sama dengan yang sebelah kanan anak panah. Ini ada elektron, ini ada elektron, jadi ini elektron mengalir ya, transfer dari sini. Ini melepas, yang atas itu artinya melepas elektron, yang bawah itu artinya menangkap elektron. Jadi kalau elektron ditulis di kanan artinya melepas elektron, kalau elektron tulis di sebelah kiri panah itu artinya menangkap. Nah, untuk bisa menulis reaksi overallnya, maka elektronnya disamakan dulu. Maka yang atas dikalikan 6 ya, yang bawah kali 1, maka diperoleh persamaan seperti ini ya. Jadi 6 Fe2+ ditambah 6 Fe3+ tambah 6 elektron, yang bawah kali 1, sehingga hasilnya ini. Maka kalau ini kita jumlahkan, elektronnya saling menghapus ya, maka reaksi reduksi oksidasinya atau kita sebut dengan reaksi overall ya, overall reaction itu seperti ini ya. Ini ya. Jadi 6 Fe2+ ditambah Cr2O7 2 min ya, tambah 14H+, menjadi 6 Fe3+ tambah 2 Cl3+ dan 7H2O ya. Oke, ini adalah cara menyelesaikan persamaan reduksi oksidasi ya, yang dikenal dengan metode ion elektron ini ya. Oke, ini adalah gambaran sebuah reaksi redoks. Reaksi redoks selalu terjadi bersamaan atau simultan. Kalau salah satu teroksidasi, maka harus ada pihak lain yang mengalami reduksi. Nah, zat yang mengalami oksidasi akan menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Nah, maka zat yang mengalami oksidasi itu disebut dengan reduktor. Sementara ini dikromat, ini kan yang menyebabkan besi 2 menjadi besi 3. Maka ion dikromat itu disebut oksidator.
oksidator. Jadi spesies kimia yang mengalami oksidasi disebut reduktor, dan spesies kimia yang mengalami reduksi disebut oksidator. Oke, nah reaksi redoks itu terjadi dengan ditandai menurunnya bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi, reduksi menurunnya bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi itu meningkatnya bilangan oksidasi. Di dalam reaksi anorganik, cara melihatnya seperti itu ya. Nah sekarang bilangan oksidasi itu apa? Oksidasi itu bagaimana cara mendefinisikannya bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasi itu ketentuannya seperti ini ya. Unsur-unsur bebas yang tidak berkombinasi dengan unsur lain, setiap unsur memiliki bilangan oksidasi 0 ya. Contohnya ini ya, A2, B2, Na, Be, K, O2 ya, P4, S8, ini bilangan oksidasinya. Jadi bilangan oksidasi 2 0, bilangan oksidasi P2 0, bilangan oksidasi K 0 ya. Bilangan oksidasi O2 0 gitu ya. Yang kedua, ketentuan yang kedua, ini ya, ion-ion yang hanya terdiri dari satu atom, bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Contohnya ini, Li plus, ini berarti bilangan oksidasinya 1 plus. Barium 2 plus, berarti barium bilangan oksidasinya 2 plus. Ya. Oksigen 2 min, berarti bilangan oksidasi oksigen ini 2 min. Kemudian ketentuan berikutnya, ini harusnya beda ya. Tapi ini disatukan dalam beberapa buku, ini disatukan ya. Seluruh logam alkali golongan 1A memiliki bilangan oksidasi plus 1. Logam-logam alkali tanah golongan 2A memiliki bilangan oksidasi plus 2 atau 2 plus. Maksudnya golongan alkali hanya bisa 0 dan plus 1, nggak bisa plus 2 ya. Kemudian golongan alkali tanah itu hanya bisa 0 dan plus 2, nggak bisa yang lain. Nanti ada beberapa logam yang bisa memiliki banyak bilangan oksidasi ya. Sementara golongan 1A dan 2A itu hanya plus 1 dan plus 2 atau 0 ya, seperti ini kalium dan natrium 0 ya. Kemudian bilangan oksidasi oksigen dalam kebanyakan senyawa itu minus 2, kecuali dalam hidrogen peroksida dan ion peroksida. Maka dalam senyawa hidrogen peroksida atau ion peroksida, bilangan oksidasi oksigen itu minus 1. Jadi oksigen bisa memiliki 2 bilangan oksidasi, yaitu min 2 pada umumnya dan min 1 pada senyawa peroksida. Kemudian bilangan oksidasi hidrogen itu selalu plus 1, kecuali jika berkaitan dengan logam membentuk senyawa biner ya. Contohnya LiH, ini sebutnya lithium hidrida ya, bukan lih, bukan ya, tapi ini lithium hidrida. Jadi Li-nya itu plus 1, maka hidrogennya itu minus 1 ya, minus 1. Dalam senyawa biner dengan logam membentuk senyawa hidrida, itu bilangan oksidasi hidrogen itu minus 1.
kalsium hidrida bilang oksidasi hidrogennya -1. Natrium hidrida juga gitu, -1. Nah, kenapa min? Karena kemampuan menarik elektron ya, antara lithium dan hidrogen ini lebih kuat hidrogen. Kalau kita lihat bilangan itu, kalau kita buka susunan berkala panjang, kalau kita lihat dengan skala elektronegativitas, maka hidrogen ini lebih tinggi nilai elektronegativitasnya dibanding dengan logam-logam yang berikatan ini. Sehingga hidrogen cenderung bermuatan negatif, sedang unsur logamnya ini cenderung bermuatan positif. Yang kelima, fluorin bilangan oksidasinya -1 dalam seluruh senyawa, tidak bisa yang lain. Jadi fluorin itu hanya -1. Tapi halogen lainnya bisa -1, dan jika berkombinasi dengan oksigen dalam senyawa oxoasid dan oxoanion, itu kan memiliki bilangan oksidasi positif. Jadi halogen itu kalau kita buka susunan berkala panjang, yaitu pada golongan 7 ya, sebelum unsur gas mulia itu kan golongan halogenida ya, ada fluor, brom, iod ya, itu adalah golongan halogen. Nah, yang satu istimewa yang fluorin ini hanya bisa -1. Yang lain bisa -1, bisa +1, bisa +3, bisa +5, bisa +7 ya, di dalam senyawa oxoanion. Dalam molekul netral, jumlah bilangan oksidasi sama dengan 0. Dalam poliatom, dalam ion poliatom, jumlah bilangan oksidasi sama dengan muatannya. Ini maksudnya gini ya, kalau NH3 misalnya ya, NH3 itu kan nggak ada muatannya ya, amonia, maka jumlah bilangan oksidasinya 0. Nah, jadi hanya +1, ada 3 jadi +3, N-nya itu -3, maka jumlahnya 0. Nah, tapi dalam ion poliatom, jumlah bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Contohnya tadi di dalam ion dikromat ya, pada slide sebelumnya, C2O7-2, maka jumlah bilangan oksidasinya sama dengan -2 ya, muatannya sama dengan muatannya. Ya, jadi 6 ketentuan bilangan oksidasi ini mahasiswa kimia harus hafal. Maksudnya bukan ngapalin kata-katanya nih ya, tapi harus paham. Harus paham ya. Kata-katanya boleh nggak hafal, tapi paham ya. Maksudnya paham gitu. Oke, ini tentang aturan bilangan oksidasi. Nah, ini untuk mengetes pemahaman kita, maka ada satu latihan seperti ini ya. Bagi contoh ini yang sini ya, kalium permanganat ya, KMnO4. Ini bukan senyawa peroksida, meskipun O-nya ada 4 ya, tapi bukan peroksida. Jadi O-nya itu -2 ya, sesuai dengan ketentuan
aturan yang nomor 3 tadi ya. Nah, kaliumnya, K-nya ini kan plus 1, karena ini golongan 1A. Jadi tadi aturan berapa tadi? Maka Mn-nya adalah, kalau kita jumlah K ini ada 1 plus, umpatnya itu ada min 2 kali 4 ada 8. 8 min tambah 1 plus, jumlahnya adalah plus 7. Maka supaya jadi 0, Mn-nya min 7 ya. Mn-nya harus plus 7. Sehingga bilangan oksidasi Mn itu 7 plus gitu ya. K-nya 1 kita ketahui dari aturan tadi, O-nya min 2 kita ketahui dari aturan 6 aturan tadi. Itu juga ini contoh asam nitrit dan asam nitrat. Bilangan oksidasi N yang di asam nitrit dengan asam nitrat berbeda. Ya, berbeda. Yang asam nitrit ini O2 berarti ini ada 4 min, ini H+1. Jadi supaya jadi 0 maka N-nya harus plus 3 kan gitu. Kalau ini yang asam nitrat, O-nya ada 3, jadi 3 kali min 2 jadi 6 min, hanya plus 1, maka supaya jadi 0 N-nya harus plus 5. Jadi bilangan oksidasi N pada asam nitrit itu 3 plus, dan bilangan oksidasi N pada asam nitrat itu 5 plus. Nah, itu bedanya ya. Nah, mahasiswa harus melatih diri untuk mencari bilangan oksidasi setiap atom dalam rumus kimia, setiap rumus kimia ini ya. Yang paling gampang ini I20, O20 gitu ya, sesuai dengan ketentuan tadi ya. Oke, ini nanti silahkan dilatih. Nah, sekarang setelah kita tahu bilangan oksidasi, sekarang bagaimana sih menyeimbangkan reaksi itu redox ya. Ini yang bagian kiri ya, di nomor 1 sampai nomor 7 ini reaksi reduksi atau oksidasi ya. Sedang yang bagian kanan itu ada yang reduksi oksidasi, redox ya. Dan ada juga yang hanya reduksi atau hanya oksidasi saja gitu ya. Nah, sebagai contoh ini ya. Ini O2 menjadi H2O2. Ini kan 0 bilangan oksidasinya ya. Sementara di sini min 1. Jadi dari 0 min 1 itu adalah reduksi. Bagaimana cara menyeimbangkan ini supaya ketahuan elektronnya berapa nih ya? Maka di sini ada, di bawah ada ketentuan untuk kondisi asam diseimbangkan dengan H2O pada sisi kekurangan atom O dan H+ pada sisi kekurangan atom H. Dan untuk menyeimbangkan muatannya, maka yang kelebihan muatan plus ditambah elektron banyak yang diperlukan. Untuk kondisi basa ini kurang hanya nih. Untuk kondisi basa ditambahkan OH- pada sisi yang kekurangan atom O dan ditambahkan H2O pada sisi yang kekurangan atom H.
bikin contoh ini ya, kalau U2 tambah 2U2, maka O2-nya udah sama nih, nggak sama. Jadi tidak perlu ditimbangkan lagi. Yang nggak sama adalah atom H-nya. Di sini ada 2, di sini nggak ada. Maka sebelah sini ditambahkan 2H plus. 2H plus. Dan karena di sini netral, maka sini juga harus netral. Maka 2 plus harus ditambah lagi 2 elektron. Ya totalnya itu muatannya 0, sini juga 0. Jadi kalau kita menyebabkan reaksi redoks itu harus memenuhi 2 hal ya. Yang pertama, jumlah atomnya harus sama. Itu atomnya harus sama, atau masanya harus sama, jumlah masanya harus sama. Yang kedua, muatannya di kiri anak panah dan anak kanan panah itu harus sama, atau keseimbangan muatan. Jadi ada keseimbangan massa dan keseimbangan muatan. Itu kalau kita menggunakan reaksi redoks. Oke, saya kira ini sudah dipelajari di SMA ya. Mudah-mudahan tidak lupa bagaimana menyebabkan reaksi redoks ini ya. Biasanya yang perlu dituntut ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa. Jadi yang biasanya belum bisa dilepas ya, belum bisa dilepas. Nah, ini contoh reaksi redoks di alam. Contoh ini besi berkarat ya. Jadi dari Fe menjadi FeO mengandung H2O ya, ini besi berkarat, ini suatu reaksi redoks. Yang kedua, fotosintesis pada tanaman. Ini contohnya ya, CO2 tambah H2O, ada sinar matahari ya. Jadi karbohidrat dan pelepasan oksigen ya. Ini adalah reaksi redoks di alam. Khususnya di tanaman yang memiliki hijau daun ya, ini mengalami fotosintesis. Maka kalau kita berada di bawah pohon itu udaranya jadi sejuk segar ya, karena kita suplai oksigennya itu melimpah ya di bawah pohon. Kalau di tempat yang tidak ada pohonnya, biasanya oksigennya tipis ya, sedikit. Reaksi pembakaran itu juga reaksi redoks, cuma tidak bersetimbangan. Jadi reaksi redoksnya ada yang bersetimbangan atau dapat balik, ada juga yang tidak berkesetimbangan atau tidak dapat balik ya. Reaksi pembakaran kertas misalnya ya. Kalau ini kita balik ya, misalnya ya. Kalau ini kita balik ya, jadi kita ukir ke sini ya, kita ukir ke sini. Nah, kita gini ya. Nah, ini namanya reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini harus ada namanya apa ya, suhu ya, biasanya dikasih tanda panah gini ya. Nah, ini reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini nggak boleh ditulis ini
Jadi biasanya kita nulis gini ya. Nah, gini ya. Jadi sebenarnya juga karena ini gini, misalnya selulosa dari kertasnya, kalau udah jadi CO2 nggak bisa dibalikin sini lagi dengan mengkondisikan apapun, itu nggak bisa. Jadi ini nggak bisa. Maka kita nulisnya gini, menunjukkan bahwa ini tidak dapat balik ya, tidak reversible ya, satu arah. Tapi ini oksidasi ya, oksidasi atau pembakaran. Baik, jadi itu latihan pertamanya, yaitu mengenali reaksi Redox, mencari bilangan oksidasi, kemudian menjetimbangkan reaksi Redox. Itu adalah mempelajari reaksi Redox yang utamanya. Yang kedua, pemahaman lebih dalam mengarah pada suatu kespontanan reaksi ya. Jadi di dalam reaksi Redox itu gini, secara teoritis di atas kertas bisa kita tulis reaksi ini menjadi ini, itu terjadi ya. Sebagai contoh gini ya, contohnya gini ya, ini tadi ya, contohnya ini ya, contohnya ini kan bisa kita tulis ya, contohnya ini Fe12 menjadi SN12, itu ada kemungkinan kan Fe12 menjadi Fe13, SN-nya turun menjadi SN0 kan itu. Atau Fe12 menjadi Fe0, SN-nya naik menjadi SN4+. Jadi di sini ada dua kemungkinan kan. Nah, yang benar yang mana itu sebenarnya? Apakah F-nya yang naik atau F-nya yang turun? SN-nya yang naik. Yang benar yang mana? Nah, maka kita pelajari lebih dalam, yaitu dengan memahami yang kita sebut sebagai potensial reduksi standar ya. Nah, potensial reduksi standar itu digunakan untuk melihat kemampuan reduksi suatu spesies kimia antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi misalnya ada dua ini kan, ini ada H+ dan ada CO2+. Nah, itu yang lebih kuat mereduksi yang mana sih, yang mana sih gitu. Pertanyaan gitu ya. Nah, oleh karena itu para peneliti sebelumnya itu meneliti ya kemampuan zat sebagai oksidator atau sebagai reduktor melalui sebuah percobaan sehingga diperoleh data seperti ini ya, tabel ini ya. Jadi ini ozonnya, ini kalau tereduksi menjadi oksigen, ini potensial reduksi standarnya itu plus 2,07. Potensial reduksi standar adalah potensial yang ditemukan pada kondisi standar, yaitu tekanan 1 atmosfer, suhu 25 derajat Celcius. Jadi 1 mol ozon itu kalau terproduksi menjadi 1 mol oksigen, itu potensialnya itu plus 2,07.
Kalau Cu 2 plus tambah 2 elektron ya, ini kurang tambahnya ya. Ini ya, jadi Cu 2 plus ditambah 2 elektron itu potensial reduksi standarnya itu plus 0,38 plus 0,34. Bagaimana ini bisa diperoleh angka ini? Caranya bagaimana? Cara menemukannya bagaimana? Cara mendapatkannya adalah melalui percobaan ini. Nah, ini percobaan ya, jadi potensial reduksi standar itu diukur relatif terhadap elektroda hidrogen dan diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Tekanannya 1 atmosfer ya, tekanan hidrogennya ini ya. Ya, kalau ini kita lirik gas hidrogen, ini ada logam Cu yang ini larutan Cu yang akan berubah jadi Cu ya. Maka munculnya ini berapa ini? Ya, karena hidrogen itu potensialitinya 0 ya. Maka kalau Cu dibandingkan dengan hidrogen, ini munculnya itu plus 0,337 volt ya, dibulatkan menjadi 0,34 tadi ya, pembulatan itu semua. Nah, percobaan seperti ini ya. Nanti logam lain juga ini diganti dengan logam lainnya. Ini elektroda platina, ini ada jembatan garam ya. Nah, ini namanya sel elektrokimia ya. Ada jembatan garam, ada itu ada 2 kompartemen ya yang dihubungkan dengan jembatan garam sehingga elektron bisa pindah dari sini ke sini. Nah, hidrogen dari luar ditiupkan ke sini dengan tekanan 1 atmosfer ya. Nanti Cu-nya itu akan berseberangan dengan Cu2 plus ya. Ini larutan Cu. Dan di sini muncul potensialnya 0,37. Kalau kita ganti dengan besi biasanya, besi biasa ya, nanti potensialnya itu lebih tinggi, yaitu misalnya nih ya, Fe2 Fe3 ya, ini plus 0,77 gitu ya, 0,77. Nanti kalau tembakannya tadi kita ganti dengan perak, nanti munculnya 0,80 volt. Nah, begitu itu nanti dan dibikin tabel seperti ini ya. Sekarang apa maknanya dari tabel ini ya? Tengah-tengahnya itu kan hidrogen ini 0 ya. Kesini negatif, kesini positif ya. Nah, artinya apa? Ya, yang di bagian positif ini akan bisa turun ya, sedangkan yang bagian negatif ini akan bisa naik ya. Maksudnya ini kan min 293 ya, ini bisa jadi 0 atau positif kalau kita padukan dengan ini gitu. Tapi yang penting gini ya, kalau ini ada Cu ini plus 0,34, ini ada Pp 0,13 ya, maka Pp ini bisa menjadi reduktor bagi Cu, dan Cu bisa menjadi oksidator bagi Pp ya. Gitu ya. Sehingga ini semakin positif nilainya, maka dia semakin kuat sebagai oksidator ya. Nah, dalam tabel ini berarti oksidator yang paling kuat adalah ozon.
soalnya paling kuat. Yang paling lemah adalah kalium ya, kalium ini paling lemah ya sebagai oksidator ya. Nah, tapi untuk menjadi reduktor, yang ini paling kuat yang ini ya, yang K ini paling kuat sebagai reduktor. Semakin kesini semakin lemah sifat reduktornya. Cu itu memiliki sifat oksidator tapi paling lemah dibandingkan dengan ozon, lebih kuat ozon. Dibandingkan perak, lebih kuat perak sebagai oksidator. Gitu maksudnya dari tabel ini. Nah, tabel ini hanya contoh saja. Nah, mahasiswa harusnya belajar lebih banyak tentang potensial standar ini ya. Itu bisa dibaca di buku Kimia Dasar 2 ya, atau di buku Kimia Fisik ya. Nanti tabel potensial standar itu bisa sampai 4 halaman ya. Bisa sampai 4 halaman. Jadi untuk senyawa organik, anorganik itu semua udah banyak orang, sehingga tabel potensial standar itu bisa sampai 4 halaman ya. Sementara yang saya contohkan sini baru setengah halaman juga, baru setengah halaman ini ya. Sehingga yang 3,5 halaman itu Anda harus belajar sendiri ya, cari sendiri ya. Itulah namanya kuliah itu. Di dalam perkuliahan itu hanya dapat seperempatnya sebenarnya, yang 3/4 itu Anda harus cari sendiri ya. Tapi konsep dasarnya diberikan 100% ya, diberikan. Tapi contoh-contoh dan ininya Anda harus cari sendiri ya. Baik, ini tentang potensial reduksi standarnya. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita coba pahami ini dengan perhitungan. Dengan perhitungan. Contohnya ini ya. Kita belajar tentang kespontanan, arah dan kuantitas reaksi redoks. Ya. Jadi kalau larutan perak kita celupkan ke dalamnya logam sip, maka lautan perak akan mengendap menjadi logam perak dan suhunya akan larut menjadi ion sip. 1, 2. Iya benar. Atau logam perak kita masukkan ke dalam larutan Cu, peraknya akan larut dan suhunya akan mengendap jadi Cu. Dan di atas kertas bisa aja kita tulis begini, bisa aja. Tapi sebenarnya mana yang berlangsung, yang spontan yang mana? Apakah reaksi yang atas atau yang bawah? Ini jadi pertanyaan kan gitu. Maka kita menggunakan analisis, menggunakan data potensial reduksi standar. Perak kalau terreduksi itu potensial reduksi standarnya 0,80. Cu kalau teroksidasi itu minus, ini karena dibalik ya. Kalau hasilnya kan Cu terreduksi itu plus 0,34. Tapi karena reaksinya dibalik, maka hasilnya juga dibalik nih. Jadi plus jadi minus gitu ya. Karena arahnya dibalik. Maka ion perak bereaksi dengan logam Cu itu akan membentuk endapan perak dan melarutkan Cu. Jadi selisih potensialnya itu negatif, positif ya.
Jadi 0,80 dikurangi 0,34 itu plus 0,46. Nah, karena ini positif, maka reaksi ini spontan. Jadi di dalam lautan perak kita masukkan logam siku, itu nanti akan terbentuk endapan perak dan suhunya larut menghasilkan suhu 12, ditandai dengan munculnya warna biru dari ion Cu12 gitu ya. Tapi kalau kita balik ya, jadi kita punya kawat perak, kita masukkan ke larutan Cu yang berwarna biru gitu ya. Larutan Cu itu berwarna biru ya. Maka kita tunggu sampai kapanpun tidak akan terbentuk endapan perak, tidak akan terbentuk endapan Cu, tidak akan. Dan peraknya tidak akan larut. Kawat peraknya masih tetap utuh. Ya. Kenapa? Karena dari penjumlahan ini jadi minus nanti ya. Ini jadi minus, jadi positif kan ya. Ini yang dibalik ini ya. Nah, potensial selnya, ini disebut potensialnya itu min 0,46 volt. Maka reaksinya tidak spontan ya. Tidak spontan. Sehingga reaksi yang berjalan itu reaksi yang ini ya, yang atas ini ya, yang spontan ya. Arahnya ke sana. Nah, yang disebut kuantitas reaksi bagaimana? Nah, itu nanti hanya dengan persamaan Nernst ya, konsentrasi ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, bagaimana kita bisa mengevaluasi reaksi kimia itu apakah spontan atau tidak spontan ya, berdasarkan analisis menggunakan data potensial reduksi standar ya. Data potensial reduksi standar itu bisa dicari di buku-buku kimia dasar ya, atau buku kimia fisik atau handbook of chemistry ya gitu. Oke, ini caranya seperti itu ya. Nah, sekarang di dalam penulisan redox sel elektrokimia, jadi dalam reaksi redox itu, reaksi redox itu bisa berlangsung pada satu tempat bersamaan ya, kalau di alam seperti itu. Tapi bisa kita kondisikan tempat lain ya, jadi oksidasinya di tempat lain, reduksinya di tempat lain ya. Yang penting antara kedua tempat itu ada elektron yang bisa lewat gitu ya, yang kita sebut dengan sel elektrokimia ya, sel elektrokimia ya. Jadi kurang ya. Ini contoh sel elektrokimia ya. Jadi di sini tempat terjadinya oksidasi, sini terjadinya reduksi. Ya, ini terpisah tempatnya ya. Ini ada jembatan garam, elektron bisa lewat sini ya. Elektron bisa lewat sini. Elektronnya aja, kalau molekul ionnya ini nggak bisa gitu ya. Kalau di alam itu pada tempat yang sama, tapi kalau kita membuat sel elektriknya, kita bisa membuat terpisah seperti ini ya. Jadi sel elektrokimia itu ada sebuah sel yang terdiri ya, terdiri dari gini ya. Sebentar, ini saya tambahkan ke sini.
dari ya, dari 3 komponen ya. Satu itu sebuah wadah ya, atau sering kita sebut sebagai chamber ya. Kemudian elektrolit ya, jadi larutan yang bisa mengantarkan cairan yang bisa mengantarkan arus listrik ya. Dan yang ketiga itu buah elektroda ya. Dan kalau kita gambarkan secara sederhana, maka bisa seperti ini ya, misalnya ya. Ini wadahnya ya. Kemudian wadahnya ini cairan elektrolitnya ya. Kalau habis. Kemudian ada elektroda ya, elektroda ya, kita beri warna mana ya, ini dia. Ini elektrodanya. Salah ya. Ya, gini deh ya. Jadi elektrodanya itu tercelup dalam larutan ya, dalam larutan elektrolit ya. Ini nggak bisa di ini ya. Nggak bisa di apa itu di transparasikan maksudnya ya. Ya, bisa. Lihat.
pejamkan mata ini coba. Ya, bisa. Ya, intinya gini ya. Jadi ada 3 komponen di sebuah wadah chamber ini yang besar ini. Ini saya grup dulu ya, udah hilang. Nah, ini ada wadah yang berisi cairan elektrolit yang berwarna biru ini ya, hijau ya. Kemudian 2 buah elektroda. Nah, itu ada katoda dan ada anoda ya. Katoda dan anoda. Nah, ketentuan di dalam penulisan sel elektrokimia itu adalah seperti ini ya. Reaksi pada elektroda kiri itu oksidasi dan sebelah kanan reaksi reduksi. Sebagai contoh tadi yang di hidrogen ya, hidrogen tadi yang ini kiri, ini oksidasi, kanan reduksi ya. CO jadi CO2. Ini gitu ya. Itu maksudnya itu ya. Kemudian EMF itu singkatan dari electromotive force. Bahasa Indonesia itu GGL ya, gaya gerak listrik. EMF standar sel gaya gerak listrik yang voltase tadi ya, satuannya volt adalah potensial standar elektroda kanan dikurangi potensial standar elektroda kiri. Jadi E sel itu cara V-nya adalah E kanan dikurangi E kiri. Jadi cara notasi penulisannya itu diseragamkan seperti ini gitu ya. EMF atau potensial standar reduksi dihitung dengan rumus ini. Jika nilainya positif reaksi spontan, jika nilainya negatif reaksi tidak spontan. Contoh diketahui ya, ini kan AG sekian, AL sekian. Ini kan tidak mungkin AG plus ditambah AL3 plus, nggak mungkin. Yang mungkin adalah AG ditambah AL3 plus atau AG plus ditambah AL gitu ya. Ada kemungkinan gitu ya. Nah, maka kalau kita tulis yang kiri itu reduksi, ini reduksi, yang kanan itu oksidasi, jadi AL-nya tambah ini, maka kalau ini kita jumlahkan ya, ini kan jadi positif kan ya. Dan ini kita balikkan, jadi kanan yang positif, jadi positif 1,6 itu dikurangi 0,80. Nah itu hasilnya positif negatif ya. Ya positif, maka reaksi ini spontan. Ini cara menulisnya seperti ini. Nah, pertanyaan begini sekarang, spontankah reaksi berikut ini? Jadi Anda harus cari nih data potensial standarnya berapa tadi ya. Kalau di tabel slide berapa itu, dari slide yang ketiga tadi nggak ada, Anda harus cari di buku. Ini berapa ini potensial standarnya ini, untuk bisa mengevaluasi apakah reaksi ini spontan atau tidak spontan. Jadi di sini ada 2 tugas. Anda selesaikan reaksi ini ya. Kemudian
evaluasi reaksi ini spontan atau tidak spontan. Oke, ini cukup berat tugasnya ya, berat, tapi saya yakin bisa gitu ya. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Oke, ada pertanyaan? Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan ke sini ya. Jadi ini ini saya stop dulu ya. Oke, saya lanjutkan ke ini persamaan termodinamika ya. Di kimia dasar 1 tentu sudah diberi pengantar tentang termokimia ya. Sudah kan ya? Ada namanya energi bebas shift, ada namanya entropi, dan ada namanya apa itu ya? Entalpi. Nah, secara termodinamika, energi bebas shift itu menunjukkan apakah suatu reaksi itu spontan atau tidak ya. Jadi kalau nilai perubahan energi bebas shift itu negatif, maka reaksinya itu spontan. Tapi kalau positif, maka reaksinya tidak spontan. Itu kalau kita lihat reaksi dari sisi energi ya. Oke ya, suatu reaksi kimia itu bisa kita lihat dari sisi persamaannya, kemudian spontanitasnya, ya, dari sisi energinya ya. Tadi kita sudah melihat spontanitas atau kespontanan reaksi redoks menggunakan potensial reduksi standar ya. Nah, apa hubungannya potensial reduksi standar dengan energi bebas shift ya? Ini W itulah kerja ya, kerja suatu kerja listrik itu begini. Jadi ini kerja secara termodinamika, ada kerja tekanan ya, tekanan dan volume, perubahan tekanan, perubahan volume ya, itu menghasilkan W. Tapi kalau kerja listrik itu Faraday dikalikan E-selnya. Jadi ini kerja listrik ya. Jadi reaksi redoks tadi kan kerjanya kerja listrik ya.
maka nilai Wmax-nya itu sama dengan elektron yang terlibat dikalikan bilangan Faraday dikalikan potensial selnya. Ya. Nah, kalau energi bebas skipnya standar, maka E0-nya juga, E-selnya juga E-sel standar. Nah, maka kita bisa menghubungkan ini ya dengan spontanitas reaksi dengan energi bebas skip ya. Nah, energi bebas skip itu punya persamaan sama dengan min RT ln Kc. Kc itu adalah kesetimbangan reaksi ya, konstanta kesetimbangan reaksi yang dinyatakan dalam konsentrasi. Nah, sekarang ini kalau ini sama ini, maka ini sama dengan ini, ya kan? Nah, ini kalau ln kita rubah jadi log, maka harus kita kalikan 2,303. Nah, ini gitu ya. R-nya tetapan gas, T-nya suhu mutlak, Kc-nya adalah tetapan kesetimbangan, G-nya adalah energi bebas Gibbs ya. Maka ini harus sama dengan ini, karena ini sama dengan ini sama ini sama ini, maka ini harus sama dengan ini ya. Maka kita boleh bersamaan seperti ini ya, sobat. Nah, sehingga kalau kita lukir, maka E0 sel itu sama dengan, jadi kita ke bawah ya, persamaannya menjadi seperti ini kan. Nah, ini ada hubungan antara potensial sel dengan tetapan kesetimbangan reaksi redox. Jadi nilainya dipengaruhi oleh N ini, jumlah elektron yang terlibat per mol reaktan ya, jika dengan ini bilangan Faraday. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita tahu E-selnya, kita harus bisa menghitung berapa nilai Kc-nya ya. Atau nilai Kc itu bisa kita hitung dari potensial sel ya, atau MF sel elektrokimia pada kondisi standar ya. Nanti kita ketemu Kc-nya gitu ya. Nah, ini yang ini yang kita gunakan untuk hitung-hitungan yang ini ya. Oke. Nah, ini di dalam kasus khusus pada reaksi suhu 25 derajat Celcius, maka nilai R-nya sekian, F-nya sekian kolom, maka kalau kita hitung nanti ketemunya itu 0,059 nah, jadi RT tadi 2,303 R kali T ya, T-nya itu 298 nya 298 dibagi dengan F itu hasilnya 0,0591. Sehingga rumusnya kalau kita hitung pada standar, kita bisa menggunakan rumus yang ini ya, rumus ini ya. Nah, tadi kita sudah belajar menghitung ini ya. Kalau E-selnya itu positif, maka reaksinya spontan ya kan. Kalau dilihat dari energi bebas Gibbs, kalau delta G-nya negatif, maka Kc-nya lebih besar dari 1, reaksinya spontan. Jadi ini seirama dengan E-selnya ini positif. Kalau energi bebas Gibbs-nya 0, maka Kc-nya cuma 1 ya. Jadi produk reaksi dibagi reaktan itu 1 hasilnya ya. Maka E-selnya juga 0 ya. Itu dalam kondisi berkesetimbangan. Jadi reaksi redox itu berada dalam kondisi berkesetimbangan ya. Lalu delta G-nya positif, Kc-nya akan kurang dari 1. Kenapa? Karena produk reaksi lebih sedikit dari reaktan konsentrasinya, sehingga nilainya ke 1. E-selnya negatif,
dan reaksinya tidak spontan. Ya, itu maksudnya gini. Nah, mahasiswa kimia harus bisa mengevaluasi sampai ke sini-sini gitu ya. Jangan ngapalin nulis reaksi, tapi harus memahami konsep spontanitas dari reaksi, tidak dari energi bebas chip maupun potensial standarnya. Contohnya ini ya, contohnya ini. Gaya dorong reaksi dan tetapan kesetimbangan. Contoh, hitung tetapan kesetimbangan dan perubahan energi bebas chip. Reaksi berikut ini ya. Jadi dari logam timah putih atau stanum ya, ini kalau kita celupkan ke dalam larutan Cu12. Nah, ini akan melarutkan logam timah putih ya, menjadi Cn12. Ini kok sama ya, ini harusnya beda ini ya. Ini jadi Cu1 ya, maksudnya ini terreduksi jadi 1 ya. Ini 2 plus menjadi 1 plus. Jadi ini tereduksi, ini teroksidasi gitu ya. Nah, kalau kita tulis setengah reaksi sel, Sn-nya menjadi Sn12 plus 2 elektron. Kalau kita lihat dari data potensial reduksi standar, diperoleh min 0,14 volt ya. Kalau ini dibalik, di tabel itu dibalik ya, reduksi ini biasanya plus, tapi kalau kita nulisnya di oksidasi, maka kita harus diminkan gitu. Dan Cu12 menjadi Cu plus itu 0,15 ya. Jadi jangan sampai salah. Cu menjadi Cu0 itu 0,34, tapi kalau Cu12 menjadi Cu plus 1 itu 0,15 volt. Sehingga kanan itu ada yang oksidasi ya, ini min 0,14 nya, minnya nggak usah dihitungkan berapa ya. Nah, ini kalau dijumlahkan itu diperoleh 0,29 dan jadi min 0,14 menjadi positif 0,15. itu kalau kita ini menjadi 0,29 ya. Maka log AC-nya adalah NaCl per 0,0591 tadi ya. N-nya ada 2, ini Cu-nya ini 2 elektron yang kita masukkan ini, kalikan ini Cl-nya dibagi 0,59, ketemunya 9,8 ya. Jadi log Kc sama 9,8. Kc-nya adalah anti log 9,8, hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 9 ya. Sehingga ketemu apa yang diminta dari contoh soal ini ya, untuk menerapkan kesetimbangan. Nah, perubahan energi bebas chipnya gimana? Ya kita hitung lagi nanti energi bebas chipnya ya, menggunakan data-data tadi ya, dengan rumus tadi, bahwa rumus sebelumnya kan ada ini ya. Jadi kalau sudah bisa menghitung Kc-nya, maka kita bisa menghitung energi bebas chipnya ya, karena tinggal di rumusnya kan ini sudah ada ya, sudah ada ya, sehingga akan ketemu ini, maksud saya gitu ya.
itu dari nilai KC silakan dihitung energi bebas skipnya ya. Menggunakan angkanya boleh, jadi min 2,303 kali RT kali log kali 9,8 ya, log KC-nya ya. Kan ketemu energi bebas skip. Ini contohnya. Menggunakan ini juga boleh ya. Molnya ini 0,29, kita hitung ketemu sekian minus sekian joule per volt. Molnya dicolek ya, per voltnya dicolek, ketemunya menjadi joule ya. Kalau ini maksudnya joule per mol ya, karena ini molnya kan 2 joule per mol ya, karena ini standar ya. Nah, ini cara menghitung KC dan energi bebas skip untuk membuktikan spontanitas reaksi redox ya. Nah, kalau kita belajar elektrokimia, hubungannya dengan konsentrasi saja bereaksi ya, jadi aspek kuantitatif reaksi kimia, reaksi redox, maka kita mengenal yang disebut dengan persamaan Nernst ya, persamaan Nernst ya. Nah, sebagai contoh ya, ada reaksi A tambah B menjadi C dan D ya, masing-masing konsentrasinya ini. Delta G itu sama dengan delta G0 plus RT ln KC ya. Ini rumus termodinamikanya seperti ini ya. Nah, kalau ini kita ganti dengan min NEW sel, dan ini juga kita ganti dengan min NFE0 sel ya, maka ya ini masukkan ke sini dan ini masukkan ke sini ya. Yang sini diturunkan ya, maka akan diperoleh persamaan ini. Yang ini yang disebut dengan persamaan Nernst ya, persamaan Nernst ya. Ya, ini disebut persamaan Nernst ya. Jadi persamaan yang menghubungkan antara potensial sel dengan nilai KC ya. Nilai KC itu kan sama dengan konsentrasi C kali konsentrasi D dibagi konsentrasi A kali konsentrasi B ya. Masing-masing pangkat konsentrasinya. Jadi di sini ada hubungan antara konsentrasi dengan sel. Itu aspek kuantitatif dari persamaan Nernst ya. Oke, ini ada pertanyaan ini. Larutan timapti atau SN2+ ditambah hidrogen peroksida. Ini kuantitatif enggak? Reaksinya itu tuntas enggak maksudnya ya? Tuntas atau kuantitatif? Nah, kita uraikan untuk Sn menjadi Sn4+ plus 2 elektron, itu potensial energi standarnya adalah minus 0,15 volt. Sedangkan peroksida menjadi H2O itu plus 1,78. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, maka delta N-nya itu ada 1,63 volt. Ya. Pada kondisi keseimbangan sel itu 0. Maka rumus yang tadi bisa berubah menjadi seperti ini ya. Sehingga kita masukkan angka-angkanya, ketemu log-nya itu 55,2. Kalau di anti-log-kan itu sama dengan 2 kali 10⁻⁴. Itu nilainya sama dengan nilai KC-nya itu sama dengan Sn4+
bagi dengan H22 plus A+ dan SN-. Nah, reaksi tersebut untuk batasan reaksi yang kuantitatif itu minimal itu 1 kali 10 pangkat 6 ya. Karena ini ketemunya 2 kali 10 pangkat 55, maka udah jelas ini disebutkan reaksinya kuantitatif. Ini ditambah 10 pangkat 8, hasilnya 10 pangkat 6. Ini sudah diperbesar jadi 10 pangkat 8 saja, ini masih lebih besar dari ini ya, sehingga reaksi ini kuantitatif atau tuntasnya. Nah, buat apa kita melihat kualitas reaksi ya? Nanti itu untuk tujuan analisis kimia ya. Di elektrokimia analisis itu salah satu syarat reaksi kimia yang bisa digunakan untuk tujuan analisis itu reaksinya harus tuntas, harus kuantitatif. Maka kita perlu belajar bisa menghitung selain spontanitas tadi ya, kespontanan juga kuantitatif ketuntasan dari reaksi redox. Nah, ini adalah contohnya ya. Oke ya, ini contoh lagi. Hitung tetapan kesetimbangan untuk setiap reaksi berikut ini. Nah, ini nanti silakan dicari sendiri ya. Baik, kita sudah jam 16 ya. Ini slide-nya masih banyak sampai 30 ya. Sampai 30. Ini baru ya 15 ya, 16 ya, 18 slide. Itu masih baru separuhnya ya. Kalau kita teruskan nanti habis waktunya untuk kimia dasar dan apa itu kimia analisisnya nggak kebagian gitu ya. Oke, yang ingin bertanya silakan. Ada yang bertanya? Kalau enggak, saya akan masuk ke kimia analisis klasik gitu ya. Jadi ini saya stop